di tahun 2022 ada bulan-bulan kelahiran yang akan menemukan keberuntungannya. Seperti apa lewat Kendung Bayugana terkait dengan hal itu? Ya, jadi saya jelaskan di sini berdasarkan Kendung Bayugana, berdasarkan setiap bulan-bulannya. Jadi pada bulan 1 Januari 2022 itu adalah simbol laki-laki. Jadi lebih dominan pada bulan Januari itu adalah pengambilan keputusan, pengambilan kegiatan pada simbol maskulin. Simbol maskulin bulan Januari. Nah, pada bulan Februari, bulan Februari ini saya harapkan jangan ada keputusan-keputusan yang sangat penting terjadi, karena bulan Januari ini adalah bulan Februari adalah bulan-bulan yang penuh dengan kebimbangan. Jadi apapun yang diambil itu akan mengambil keputusan yang sangat mengambang. Termasuk perempuan dan lelaki pun. Perempuan dan lelaki, dan di sini juga ada simbol feminin, jadi simbol perempuan pada bulan Februari. Tapi perempuankah yang unggul di bulan Februari? Kalau untuk unggul, bulan Februari dan Maret itu lebih unggul wanita. Baik. Nah, jadi masuk Februari dan bulan Maret. Hanya yang perlu diketahui, bulan Maret itu mulai di atas tanggal 15 Maret hingga bulan April maupun Mei, tanggal 25 Mei itu adalah unsurnya atau simbolnya api. Artinya begini, pada bulan Maret, April dan Mei 15 sampai 25 itu banyak energi-energi yang muncul. Jadi dalam banyak usaha atau bisa dimunculkan energi-energi yang sangat kuat. Namun bila ada polemik, ada konflik yang terjadi, itu bisa mengakibatkan menjadi tambah blunder, tambah besar. Baik. Dan perlu diketahui juga pada bulan Maret, April dan Mei, karena elemennya api, hati-hati di lalu lintas. Jadi memang sih kita selalu berhati-hati di jalan raya namun di sini lebih waspada karena energi-energi yang muncul itu di bidang transportasi agak lebih dominan. Sehingga itu juga api-api di goncangan-goncangan itu di alam ini juga bisa saja terjadi. Di bulan Maret, April, dan Mei. Itu diwaspadai ya. Kemudian selanjutnya masuk ke bulan Juni dan bulan Juli, apalagi Agustus adalah kewaspadaan di rumah tangga. Rumah tangga seperti apa? Jadi persoalan-persoalan polemik rumah tangga itu meningkat. Sudah itu mungkin kalau di pengadilan bisa dicek pengajuan gugatan cerai itu juga meningkat. Apakah kalangan artis saja atau kalangan yang biasa-biasa juga akan terkena terkait siklus daripada pengajuan gugatan cerai itu? Dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Makanya waspada ya. Jadi permulaan mulai karena apinya di bulan Maret, April, Mei, artinya permulaan mulainya bibit-bibit yang membesar pada bulan Maret, April, Mei, dan akan terjadinya pada bulan Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus itu penuh dengan prahara, ya, termasuk perempuan dan lelaki. Ya, artinya makanya saya sarankan jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ego berarti ini harus benar-benar bisa diatasi. Ya. Kemudian bulan September dan Oktober itulah bulan kekuasaan. Bulan kekuasaan, kekuasaan apa itu? Artinya pada saat itu akan muncul bibit-bibit baru, tokoh-tokoh baru atau tokoh-tokoh lama yang akan muncul lagi itu di bulan September dan Oktober. Itu cenderung lelaki atau perempuan sih? Tetap ini bisa berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Tapi dia tokoh-tokoh, baik itu yang muda maupun yang udah lawas seperti itu. Yang baru muncul atau tokoh lama pun akan muncul lagi. Ada kisi-kisinya nggak sih? Sudah tahu. Sudah bisa dibaca itu. Baik. Nah, kemudian memasuki bulan Oktober, November, Desember. Nah, kembali lagi ini saya lihat siklus cuaca yang harus diwaspadai. Jadi bulan Oktober, November, Desember. Siklus cuaca mengapa? Ya karena saya lihat di sini ada kejadian-kejadian berhubungan dengan cuaca yang cukup sedikit ekstrim. Baik. Namun sekali lagi itulah hebatnya Bali. Jadi taksu Bali sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, saya yakin bisa ditanggulangi. Baik, di tahun ataupun di bulan itu untuk mereka yang lahir di bulan September, November, Desember seperti apa kira-kira kisi-kisinya? Kalau untuk kelahiran di bulan September, Oktober,
November. Nah, ini yang sebenarnya saya katakan karena September, Oktober, November ada bulan-bulan power yang sangat kuat. Artinya kalau tokoh-tokoh itu bisa mengendalikan daripada entah itu kepintarannya, mengendalikan daripada ini, saya bisa lihat akan menghasilkan energi positif. Energi positif, baik, karena didukung oleh aura alam, energi alam yang juga cukup tinggi pada bulan itu. Hanya kembali lagi, saya ulang, ingat tahun 2022 banyak jebakan Batman banyak ya. Hati-hati itu jebakan materi yang luar biasa, karena materi itu bisa menghancurkan segalanya kan gitu di Bayu. Nah, untuk bulan Januari sampai Desember, kira-kira bulan kelahiran mana yang paling akan bersinar di tahun 2022? Ya, jadi saya jelaskan saja ini dari hitungan itu ada yang beruntung dari tahun atau dari harinya saya baca maksudnya. Mungkin dari tahun dulu kita bagi dari tahun dulu kira-kira yang mana yang beruntung? Jadi dari tahun kita harus tahu bahwa ini kembali lagi dari hitungan elemen adalah di sini kan macan air itu macan air. Jadi simbolnya itu macan tapi elemennya air positif. Nah ini artinya punya kewibawaan, power kewibawaan. Artinya justru di sini kita waspada. Jadi harimau kalau mempunyai elemen api masih mendingan macan. Tapi kalau di sini air artinya mempunyai musuh-musuh yang tidak bisa terbaca. Tiba-tiba dia menerkam langsung. Padahal kemarinnya berteman, tiba-tiba sekarang seperti itu. Tiba-tiba kelihatan ini tidak terbaca. Itu kebimbangan sekali nah, ya. Ini makanya tahun tahun 2022 itu tahun yang beruntung. Artinya bukan baru tahun beruntung yang lain tidak beruntung, bukan. Tetapi mempunyai tahun-tahun yang lebih dominan keberuntungan ya. Itu tahun 1963 ya, tahun 1975 1987 1999 1966 1978 baik 90 2002 2014 2071 1971 1983 1995 dan 2007. Ya, itu tahun-tahun yang beruntung di tahun 2022. Tahun banyak peluang, tetapi kembali ada hitungan apakah di luar itu tidak beruntung, bukan. Tapi kalau yang saya katakan tadi itu kalau bisa mengambil peluang itu sangat bagus. Baik. Selanjutnya untuk harinya ini kelahiran Selasa Pon, Kamis Pon, Rabu Kliwon, Jumat Pahing dan Jumat Wage. Nah ini keberuntungan yang bagus dimulai dari bulan Januari ini. Bulan Januari udah mulai mereka mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau untuk di angka Januari, Februari dan Februari. Namun masuk Februari akhir menjelang Maret dari hitungan Bayugana akan yang beruntung Sabtu Pahing, Jumat Legi, Sabtu Legi, Rabu Pahing, Kamis Pahing, Redite Umanis. Itu bulan? Artinya begini, itu kelahiran yang barusan saya sebut itu mulai dia keberuntungannya dimulai bulan Februari akhir. Sampai habis tahun 2022. Baik. Kalau yang tadi yang awal mulainya dari bulan Januari sampai habis tahun 2022. Nah, kalau kelahiran Senin Pon, Senin Wage, Selasa Wage, Minggu Wage, Selasa bukan ini Minggu Wage cukup di sini saja. Ini masuk di bulan Mei. Dari bulan Mei hingga akhir 2022. Ya, artinya ketika Januari, Februari, Maret, April masih agak sedikit turun, tetapi bulan Mei ke atas, Senin Pon, Senin Wage, Selasa Wage, Minggu Wage mulai bagus. Baik. Selanjutnya sampai habis. Selanjutnya di bulan Juni itu Minggu Kliwon, Rabu Pon, Minggu Pahing, Selasa Pahing dan Kamis Legi. Baik, itu dia ya. Bulan Juni sampai ke atas. Bulan Juni sampai akhir 2022 itu mengalami keberuntungan atau banyaklah peluang-peluang yang positif. Ya, positif. Baik. Kira-kira ada tambahan lagi selain tenung ini? Selanjutnya adalah tambahan lagi ini di Sabtu Pon dan Senin Kliwon. Sudah saya hitung tadi ya, belum ya?
Belum. Sudah. Ayo belum, Sabtu Pon dan Senin Kliwon. Sabtu Pon dengan Senin Kliwon. Itu di Juni akhir. Di Juni akhir baru sampai, mulai. Baru mulai gitu loh. Artinya begini, ini sebenarnya ketika kita mengalami keberuntungan itu bukan berarti bahwa tahun ini tidak ada kelemahan, tetap cuma bisa ditanggulangi. Namun begitu juga yang tidak tertulis di sini, apakah dia artinya tidak beruntung? Bukan, cuma jangan berspekulasi. Tetap ada kewaspadaan, jangan terlalu berspekulasi. Baik, ini hanyalah sebuah prediksi, kemungkinan benar atau tidaknya tetap ini adalah kembali kepada siklus alam itu sendiri, pergerakan alam dan warga dewasa air ini. Nah, kalau di bawah tahun 1963 bagaimana? Ini kan tadi saya dari 163 ya. Dari 63. Kalau yang sebelum 1963 seperti apa? Nah, kalau yang sebelum tahun 63 gampangnya adalah untuk yang keberuntungan sio kelinci, kuda, sio babi, lalu di situ adalah sio babi, sio ini apa namanya, kambing. Ya, sio kambing itu cukup ada keberuntungan. Berarti kelinci, kuda, babi dan kambing. Ya, ada keberuntungan di situ. Baik, itu kalau seumpama tidak tercover di bawah dari tahun 1963. 63. Ya. Lagi tambahan lain lagi? Cuma itu aja. Ini yang saya bilang yang mempunyai power keistimewaan. Berarti yang disampaikan tadi memiliki peluang-peluang positif di tahun 2022 seperti itu ya. Dan di sini kalau apakah ada yang tidak beruntung, semua ada peluang keberuntungan. Setiap saat ada, cuma ini. Begitupun tidak beruntungan sebenarnya ya. Ya. Kemudian kira-kira peluang bisnis apa sih yang paling mengalami keberuntungan di tahun 2022 ini? Mengingat Bali sekarang tiarap terkait dengan kondisi perekonomian. Kira-kira di tahun 2022 apa nih yang beruntung? Ya, yang meningkat tahun 2022 itu adalah elemen rumah makan, restoran, kafe-kafe itu akan ada peningkatan. Wow, kafe-kafe. Berarti tindakan tips seperti itu bagaimana? Peluang-peluang ke arah yang mungkin berbau, yang sedikit vulgar yaitu kembali saya bilang tahun 2022 kan banyak uang yang agak sedikit itu miring muncul, kemudian elemen wanita muda seperti itu ya. Jadi tahun 2022 itu memang hal seperti itu sudah menjadi bagiannya. Lalu pengobatan, jadi kayak kalau umpamanya berbisnis ada jamu-jamuan, usade, sudah itu minum-minuman, ya racian itu juga tahun 2022. Yoga, holy gitu. Yoga, meditasi dan lain sebagainya itu juga sangat berkibar di tahun 2022. Lalu budaya alam, jadi maksudnya gini, bentuk-bentuk yang mengandalkan keindahan alam itu tahun 2022 kembali mekar ya. Berarti kawasan Kintamani ini bakalan bagus juga. Kawasan Kintamani bagus, banyak kawasan banyak peluang akan menjadi sangat luar biasa sekali. Di tahun 2022. Tahun 2022. Nah, di sini juga tetap karena elemen air yang begitu kuat sekali, harus tetap ada kewaspadaan, terutama di transportasi yang berhubungan dengan air. Baik. Yang berhubungan dengan air harus diwaspadai di tahun 2022. Berarti kalau ada penyeberangan itu harus waspada dong ini. Sebenarnya kewaspadaan tetap tidak harus seperti yang saya katakan, namun memang ada beberapa hal yang harus lebih diwaspadai. Saya jadi penasaran, bagaimana dengan kisi-kisi di perairan atau jalur air ini? Apakah transportasi air akan berbahaya di tahun 2022? Nah, di sini sebenarnya kalau di alam ini, di sini selatan dan timur. Selatan dan timur. Jadi selatan dan timur itu alamnya agak sedikit. Jadi harus hati-hati terutama transportasi sebelah selatan dan sebelah timur. Itu diwaspadai. Ya, kalau kemarin kan tahun 2021 kan di utara dan agak barat gitu. Iya. Kalau untuk tahun ini selatan dan timur itu yang harus diwaspadai. Ya. Kemudian kalau transportasi udara seperti apa di tahun 2022? Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, kita tetap harus eling dan waspada karena seperti yang saya bilang tadi ada
ada kejadian transportasi yang cukup menghebohkan. Tapi semoga saja itu tidak berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di Bali ini. Baik, kemudian di darat sendiri bagaimana? Adakah yang signifikan yang sehingga membuat heboh netizen pada tahun 2022 untuk transportasi darat? Apakah biasa-biasa saja? Kalau di darat ini adalah untuk biasa saya bilang sih dibilang istimewa, tidak ada beberapa kejadian-kejadian di jalan raya yang terjadi, namun masih dalam hitungan wajar. Wajar ya. Jadi saya tidak akan mau menakut-nakuti waktu itu dan cuma ya, namanya juga prediksi cuma saya harus waspada. Ini ada dua tokoh itu di jalan raya nanti ketika dia membawa kendaraan itu bisa jadi ada kejadian. Tokoh apa dulu nih? Maksudnya tokoh ini adat budaya, tokoh orang politik, yang dikenal di masyarakat. Orang yang dikenal di masyarakat, di garis bawah ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah supaya lebih eling ya, bukan menakut-nakuti tapi lebih eling. Iya, segala sesuatunya adalah prediksi, jadi tidak boleh diambil hati ataupun dibuat seperti seolah-olah menjadi nyata. Ingat, segala sesuatunya memang adalah doa, tetapi kalau kita berpikiran positif, sehingga tenung apapun itu juga akan positif hasilnya, kan seperti yang Bayu ya. Lanjut, ada lagi kan klausul yang lain? Ya, jadi tapi kalau dari kesimpulannya itu seperti yang saya bilang tadi, habis gelap terbitlah terang. Karena tadi dimulai dari tilam, siwaratri, ketenangan, sudah itu adalah energi yang sangat positif. Artinya secara umumnya Bali tahun 2022 menuju kecerahan dari banyak hal. Wow, luar biasa. Ini yang kita harapkan ya. Baik pemirsa, ramalan, prediksi, dan perkiraan, serta tenung bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Jadi segala sesuatunya adalah diutarakan untuk kewaspadaan dini agar membuat semua insan menjadi lebih eling ke depannya nanti. Semoga tenung Bayugana ini bermanfaat untuk seluruh umat yang berada di seluruh Nusantara, di Pulau Bali maupun di negara Indonesia tercinta, dan bermanfaat untuk kedepannya nanti sampai akhir 2022. Saya Gita Bahkan sebelum Omnivora ditemani oleh Master Bayu Gendel. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.